Halo Sobat Penyatir, Perang Dunia Kedua merupakan konflik global terbesar sepanjang sejarah umat manusia. Perang Dunia Kedua menjadi konflik paling mematikan yang menyebabkan 70 hingga 85 juta orang baik tentara dan masyarakat sipil menjadi korban. Konflik ini hampir melibatkan seluruh negara. Namun, kekuatan utama bertumpu pada blok sekutu yang membendung ekspansionisme dari blok poros. Tahukah kalian, ternyata dalam Perang Dunia Kedua, masing-masing negara tersebut, baik blok sekutu dan blok poros, memiliki keunikan dan keunggulan masing-masing. Untuk itulah dalam video kali ini kita akan coba bahas ya, Tir. Jepang, atau lebih tepatnya Kekaisaran Jepang, tumbuh menjadi kekuatan militer raksasa pada saat itu. Jepang, di bawah Kaisar Sang Lemon Hirohito, Jepang menerapkan kebijakan ekspansionisme dan tindakan militer yang agresif. Termasuk, sejak awal tahun 1930-an, melakukan invasi terhadap Republik China dan aneksasi di Indochina. Kemudian pada tanggal 27 September 1940, Jepang menandatangani perjanjian Tripahit antara Jerman, Italia, dan Jepang. Fakta tersebut secara formal diakui sebagai terbentuknya dari blok poros dan ditujukan untuk pertahanan bersama melawan Amerika Serikat. Jepang sebagian besar terlibat perang besar-besaran di kawasan Asia Timur Raya dan di teater Pasifik. Jepang mengawali permusuhan dengan Amerika Serikat dengan melakukan penyerangan terhadap Pearl Harbor pada tanggal 7 Desember 1941. Hal tersebut dilakukan sebagai respon terhadap AS yang melakukan embargo minyak terhadap Jepang. Pada masa Perang Dunia Kedua, Jepang menjadi kekuatan superpower di kawasan Asia Timur dan di Pasifik. Namun, dengan terlibatnya Amerika Serikat, Jepang dapat dipukul mundur dan menyerah tanpa syarat setelah dijatuhi 2 bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Pada masa Perang Dunia Kedua, tentara Jepang terkenal sangat bengis, perlakuan kasar terhadap masyarakat sipil, pembantaian, dan tindakan keji lainnya. Tentara Jepang terkenal karena kegigihannya dan fanatisme yang berlebihan terhadap sang kaisar. Pasukan Jepang lebih bersedia mati daripada pasukan dari negara manapun. Mereka tak segan-segan melakukan serangan bunuh diri asalkan bisa memenuhi apa yang diperintahkan oleh sang kaisar. Yang paling terkenal adalah serangan kamikaze. Selain itu, tentara Jepang juga sangat jarang menyerah, bahkan lebih memilih bunuh diri daripada tertangkap oleh pihak musuhnya. Namun, semua keunggulan tersebut tidak didukung dengan sumber daya yang memadai. Kekurangan minyak dan seperti apa yang ditakutkan oleh Laksamana Isoroku Yamamoto, Jepang telah memilih musuh yang salah, membuatnya tetap kalah dalam Perang Dunia Kedua. Italia dalam Perang Dunia Kedua sering menjadi ejekan dan bahan tertawaan selama masa Perang Dunia Kedua. Italia di bawah kediktatoran Benito Mussolini menyatakan bergabung dengan blok poros dan menyatakan perang terhadap Inggris dan Perancis pada tahun 1940. Tank-tank Italia sangat ringan, tanpa perlindungan yang kuat dan teknologi penyatuan yang masih menggunakan paku ribet. Sebagian besar artileri Italia berasal dari peninggalan Perang Dunia Pertama, serta Angkatan Laut ataupun Regia Marina memiliki beberapa kapal perang, namun tidak memiliki satupun kapal induk. Selain itu, pada masa Perang Dunia Kedua, Italia hanya mampu memproduksi 4,4 megaton batu bara, 1,2 megaton biji besi, dan hanya 2,1 megaton baja.
dibandingkan dengan Inggris mampu memproduksi 224,3 megaton batu bara, 17,7 megaton biji besi, dan 13 megaton baja. Selain itu, pasukan Italia juga terkenal memiliki moral tempur yang sangat rendah, karena memang sudah muak dengan rezim Mussolini. Kemudian pada bulan Juli 1943, Sekutu melakukan invasi ke Sisilia. Kemudian Mussolini ditangkap atas perintah Raja Victor Emmanuel III. Hal tersebut secara cepat memicu perang saudara di dalam internal Italia. Pada tanggal 3 September 1943, Italia menyerah kepada Sekutu. Pada tanggal 13 Oktober 1943, kerajaan Italia menyatakan perang terhadap Jerman dan menyatakan bergabung dengan pihak Sekutu. Sebelum bergabung dengan pihak Sekutu, Italia diduga melakukan berbagai kejahatan perang. Namun, menurut beberapa sumber dan pernyataan dari tentara Sekutu yang ditangkap dan disandra oleh tentara Italia adalah yang paling baik memperlakukan tawanan perang dibandingkan dengan sekutu porosnya baik Jerman dan Jepang. Bahkan, menurut beberapa rumor, tentara Sekutu yang ditangkap akan mendapatkan jatah makan yang layak, segelas anggur, bahkan sepotong keju. Jerman merupakan dalang utama terjadinya Perang Dunia Kedua. Naiknya Adolf Kota pada tahun 1933 menjadi pemimpin Jerman dan mengangkat dirinya sebagai Führer Jerman. Ia sangat kesal dan marah atas apa yang dibebankan terhadap Jerman atas perjanjian Versailles pada Perang Dunia Pertama. Secara cepat, ia mengkampanyekan apa yang dikenal sebagai Lebensraum, yakni ideologi ekspansionisme bahwa perlunya perluasan kekuasaan untuk menciptakan ruang hidup bagi rakyat Jerman. Pada tanggal 1 September 1939, Jerman menginvasi Polandia, yang secara resmi dianggap sebagai awal dari Perang Dunia Kedua. Atas tindakannya tersebut, pada tanggal 3 September 1939, Perancis dan Inggris menyatakan perang terhadap Jerman. Pada tanggal 10 Mei 1940, Jerman menginvasi Perancis, Belgia, dan Belanda. Secara cepat, Jerman dapat menguasai negara-negara tersebut pada tanggal 25 Juni 1940. Karena kemenangan yang berturut-turut, Adolf Hitler sangat optimis bisa menguasai Eropa dengan sangat mudah dan secepat mungkin. Kemudian, pada tanggal 22 Juni 1941, Jerman menginvasi Uni Soviet. Hal tersebut, yang menurut beberapa pejabat tinggi Jerman lainnya, merupakan sebuah kegilaan dan untuk menghindari perang di dua front secara langsung. Operasi Barbarossa menjadi kegagalan strategis pertama Jerman, meskipun ia berhasil menguasai sekitar 1,6 juta kilometer wilayah Uni Soviet, namun mengalami kerugian terbesar dan gagal mencapai garis Arkhangelsk dan Astrakhan yang sudah direncanakan. Pada tanggal 11 Desember 1941, Jerman dan Italia menyatakan perang terhadap AS atas pernyataan AS terhadap Jepang pada tanggal 8 Desember lalu. Hal tersebut kembali membuka perang di front barat. Dan karena Jerman berperang di kedua front sekaligus, mereka kesusahan untuk mempersenjatai kembali pasukannya secara cepat. Dan akhirnya Jerman menyerah tanpa syarat pada tanggal 7 Mei hingga 8 Mei 1945. Penyerahan tersebut mengakhiri Perang Dunia Kedua di teater Eropa. Selama peperangan, prajurit Jerman terkenal sangat terlatih dan memiliki prajurit terbaik secara umum. Namun, tak bisa dilepaskan, kemenangan-kemenangan Jerman pada awal pertempuran tak bisa dilepaskan dari berbagai inovasi dalam teknologi di bidang militer. Jerman mengembangkan pesawat tempur bermesin jet pertama, rudal jelajah pertama, rudal balistik pertama, artileri terbesar, sistem radar, bom berpemandu presisi, tank-tank yang tangguh, dan berbagai inovasi persenjataan lainnya. Satu-satunya kekurangan Jerman mungkin terletak pada sumber daya alamnya yang terbatas.
Inggris menyatakan perang terhadap Jerman setelah Jerman melakukan invasi terhadap Polandia. Pada awal peperangan, Inggris sudah memberikan dukungan dan perlawanan signifikan terhadap Polandia dan cenderung mengalami kekalahan terhadap Jerman. Namun, setelah Battle of Britain pada 10 Juli hingga 31 Oktober 1940, Inggris melakukan berbagai serangan balasan terhadap Jerman. Namun, naiknya Winston Churchill di tahun yang sama mengeluarkan pernyataan bahwa Inggris tidak akan pernah menyerah terhadap Jerman. Churchill juga memerintahkan untuk mengebom Jerman siang dan malam secara terus-menerus. Selain itu, pasukan Inggris juga terkenal sangat gigih dalam sebuah pertempuran. Namun, hal yang paling mencolok yang diberikan oleh Inggris dalam masa Perang Dunia Kedua adalah ketepatan dari intelijennya. Pada masa itu, Jerman berkomunikasi menggunakan Enigma, sebuah peralatan komunikasi yang terenkripsi dan sulit untuk dimengerti. Namun secara cepat, Inggris dapat memecahkan kode komunikasi tersebut dan mengetahui apa saja yang harus dilakukan terhadap Jerman. Inggris berperan penting dalam memberikan intelijen bagi sekutu, dan salah satu penyebab utama sekutu memenangkan Perang Dunia Kedua. Uni Soviet menjadi salah satu pihak yang paling terlibat dalam Perang Dunia Kedua. Bagaimana tidak, Uni Soviet di bawah kepemimpinan Joseph Stalinium membendung ekspansionisme Jerman di front timur. Uni Soviet dan Jerman pada awalnya bersekutu untuk sama-sama menguasai dan membagi Polandia. Namun, Jerman menganggap Uni Soviet adalah ancaman yang nyata dan perluasan wilayah ke arah timur, dan memutuskan untuk menginvasi Uni Soviet dalam Operasi Barbarossa. Uni Soviet terkenal mengandalkan pengerahan peralatan militer dalam jumlah besar dan pengerahan jumlah tentara yang sangat besar. Uni Soviet terkenal mengerahkan begitu banyak orang dalam sebuah pertempuran, tidak peduli baik atau buruknya strateginya. Tak heran, Uni Soviet menjadi negara dengan jumlah korban terbanyak, mencapai 25 hingga 27 juta korban jiwa baik pihak militer dan masyarakat sipil. Uni Soviet menjadi salah satu faktor utama sekutu bisa memasuki Berlin. Amerika Serikat pada 2 tahun pertama dimulainya Perang Dunia Kedua memilih tetap bersikap netral. Pada saat itu kekuatan armada lautnya juga jauh di bawah Jepang. Namun, dengan sikap Jepang yang menyerang Pearl Harbor pada tanggal 7 Desember 1941 membuat Amerika Serikat terseret ke dalam perang. Sekutu poros Jepang menyatakan perang terhadap AS pada tanggal 11 Desember 1941. Pada saat itu Amerika Serikat bertumpu pada kekuatan udara dan laut masing-masing untuk menggempur Jerman di teater Eropa dan Jepang di teater Pasifik. Militer Amerika Serikat lebih bergantung kepada jumlah mesin perang yang sangat masif, pengerahan pesawat pengebom secara besar-besaran, dan hujan peluru artileri. Amerika Serikat sangat berperan penting dalam Perang Dunia Kedua. Mereka menyuplai pasokan logistik kepada kebanyakan sekutu dan melakukan pengeboman yang tak henti-hentinya terhadap Jerman. Di teater Pasifik, Amerika Serikat melakukan penyerangan besar-besaran terhadap Jepang. Puncaknya, setelah menyerahkan 2 bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki, akhirnya membuat Jepang menyerah tanpa syarat. Menurut Bapak Stalinium, kemenangan sekutu atas blok poros tak bisa dilepaskan dari kemampuan intelijen Inggris, pasokan logistik AS, dan lautan tentara merah. Oke, jadi seperti itu ya, Tir. Terima kasih sudah menonton video ini, dan seperti biasa, salam penyatir handal.